Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas ringkasan fikih Asmaul Husna. Dan kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu, mempelajari Asmaul Husna memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yang menyebabkan seseorang masuk ke surga Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakharal jannah. Allah Ta'ala memiliki 99 nama. 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Kalimat man ahsaha, sebagian ulama menjelaskan, mengajarkan, maksudnya mempelajari, mengamalkan, dan berdoa tawasul dengan nama-nama tersebut. Maka di sini pentingnya seseorang mempelajari Asmaul Husna. Dan dia pada dasarnya berkaitan dengan Allah Azza wa Jal, yang sehari-hari kita menyembah, kita ruku' dan sujud, kita memohon, kita berdoa, dan kita melakukan semua kebaikan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu sepatutnya kita mengetahui siapa Allah Azza wa Jal lewat nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Nama yang pertama, yang paling mendasar dan paling agung apa? Allah. Ya. Yang paling dasar dan paling agung adalah Allah. Dia dikatakan ismun azim, nama yang paling agung dan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Lafaz Allah di dalam Al-Qur'an itu lebih dari 2200 kali diulang oleh Allah Azza wa Jalla. Kalimat Allah. Ya, ini menunjukkan keutamaan kalimat tersebut dan lafaz Allah. Bahkan di pembukaan surat, ya Allah membuka kalimat Allah sebanyak 33 kali atau 33 ayat. Ya. Dan nama Allah memiliki keutamaan dan keistimewaan. Yang pertama, dia paling dasar Asmaul Husna. Ya, asal li jami' Asmaul Husna. Yang paling dasar dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah adalah Allah Ta'ala. Maka kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Maka ayat ini menunjukkan kalau yang paling dasar dari nama Allah adalah lafaz Allah. Dan semua nama yang kedua, keistimewaan yang kedua, semua nama dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau ditanya siapa Ar-Rahman, jawabannya adalah Allah. Siapa Ar-Razzaq, jawabannya adalah Allah. Siapa Al-Hayyu dan Al-Qayyum, jawabannya adalah Allah. Siapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, jawabannya adalah Allah. Jadi semua nama itu dikembalikan kepada asal, yaitu Allah Ta'ala. Dan Allah mencakup semua nama Asmaul Husna. Allah mencakup sifat Ar-Rahman, sifat Rahmah. Allah mencakup sifat Razzaq, nama Ar-Razzaq dan sifat memberikan rizki. Semua yang ada di Asmaul Husna mencakup nama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan kalimat Allah, kalimat yang agung. Apa maksudnya dan apa arti dari lafaz Allah? Ya, dan arti Allah
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dan arti dari lafaz Allah, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah adalah yang memiliki sifat ketuhanan dan peribadatan atas semua makhluknya. Maksudnya Allah adalah yang memiliki sifat ketuhanan. Dia Tuhan yang berhak disembah. Dan semua peribadatan manusia itu harus dipersembahkan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah kalimat Allah yang memiliki ketuhanan dan peribadatan atas makhluknya seluruhnya. Oleh karena itu tidak boleh makhluk menamakan dirinya dengan Allah. Kalau emang dia ingin menamakan, maka dia harus menisbatkan kepada abad, Abdullah, hambanya Allah. Karena nama Allah nama yang khusus bagi Allah. Dia memiliki sifat ketuhanan dan dia memiliki peribadatan atas semua makhluknya. Maka konsekuensi dari nama ini, seorang hamba tidak boleh menjadikan ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Semua makhluk wajib menyembah Allah Ta'ala. Dan semua makhluk wajib mempersembahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia menjadikan ada Tuhan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik yang sangat besar. Ya, maka dia membuat tandingan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya hak Allah yang paling terbesar yaitu Allah disembah dan tidak disekutukan dengan apapun juga. Nabi SAW pernah bertanya kepada Mu'adz ibn Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka kata Nabi SAW, haqqullah 'alal 'ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, an ya'budu, agar Allah disembah. Maksudnya disembah, dijadikan satu-satunya Tuhan dalam peribadatan. Wala yushriku bi'ibadatihi ahada. Ayya'buduhu wala yushrik bihi syai'a. Dia hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya, maka ini konsekuensi dari kalimat Allah. Harus menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah, tidak ada syarik, tidak ada sekutu bagi Allah dan tandingan bagi Allah di dalam peribadatan. Semua orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka dia telah menjadikan bagi Allah tandingan. Ya, maka ditanya, disebutkan oleh Nabi SAW, dosa yang paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Lihat kalimatnya. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, sedangkan dia yang menciptakan engkau. Siapa yang menciptakan kita? Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita menyembah selain Allah, sedangkan dia tidak menciptakan kita? Orang datang ke kuburan, menyembah di kuburan, si penghuni kubur bukan yang menciptakan kita. Seseorang tabarruk ke pohon, batu, dia makhluk yang diciptakan oleh Allah dan tidak menciptakan. Bagaimana kita mengharapkan sesuatu, bahkan beribadah, bahkan sujud, bahkan ruku, bahkan ngalap berkah kepada barang-barang yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ini syirik besar. Oleh karena itu kalimat yang paling agung dan kalimat yang paling besar kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, ini di sini ada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Orang sufi itu menyingkat Allah jadi apa? Allah. Disingkat lagi jadi apa? Hu. Jadi antum kalau lihat peribadatan-peribadatan yang dikerjakan sama orang-orang sufi, dia mengucapkan pertama Allah, 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 Allah. Lama-lama disingkat jadi hu. Gak benar. Kalimat yang paling agung itu la ilaha illallah. Kenapa? Karena menunjukkan peribadatan hanya untuk Allah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah.
Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu yang paling besar kalimat. Makanya Nabi Musa alaihi salam pernah berkata kepada Allah, "Ya Rabb, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih." Wahai Allah, ajarkan aku satu kalimat yang aku senantiasa berdoa kepada Engkau dan meminta kepada Engkau, berzikir kepada Engkau. Kata Allah, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Kata Musa alaihi salam, "Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha." Wahai Allah, semua hambamu mengatakan ini la ilaha illallah. Artinya Nabi Musa alaihissalam pengen sesuatu yang istimewa yang tidak diucapkan oleh hamba-hamba yang lain. Maka diingatkan nama Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirihinna ghairi fi kiffatin wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah, kalau seandainya langit beserta isinya, langit ini besar, langit ini 7 lapis, satu lapis pertama ke lapis berikutnya itu seperti perjalanan berapa tahun? 500 tahun. Antum bayangin besarnya langit bagaimana. Kalau seandainya langit yang besar 7 lapis beserta isinya kecuali Allah, dan bumi yang 7 lapis beserta isinya ditaruh di dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya ya ikhwah, seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus tahu kalau yang dia ucapkan adalah kalimat yang agung, yang besar, yang diridhoi oleh Allah. Kalimat yang lebih besar konsekuensinya dan lebih besar ganjarannya dibandingkan langit beserta isinya, bumi beserta isinya. La ilaha illallah. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, siapa nanti manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafaati, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari isi hatinya, dari lubuk hatinya, ikhlas dari lubuk hatinya. Ya, maksud kalimat la ilaha illallah dapat mengampuni dosa, memberatkan amal kebajikan, kemudian mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka ini kalimat Allah yang pertama, nama Allah adalah nama yang paling agung, nama yang paling besar. Karena dia menunjukkan kalau Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan semua peribadatan harus dipersembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua nama-nama dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini besarnya lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini setiap di antara kita wajib mempelajari hak Allah Azza wa Jalla. Kita harus belajar siapa Allah, kemudian kalimat yang tadi la ilaha illallah, artinya, konsekuensinya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, agar kita menjalani kehidupan diridhoi dengan Allah dan juga hati kita tidak terpaut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tambah satu lagi, yang kedua nama Ar-Rabb. Tadi yang pertama apa? Allah. Yang kedua Ar-Rabb. Nama Rabb juga nama yang agung. Ya. Di dalam Al-Qur'an kalimat Rabb itu lebih dari 500 kali. Ya. Dan ayat pertama di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, kehidupanku, kematianku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Dikatakan arti Rabb dzur rububiyah ala khalqihi ajma'in khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran. Artinya yang memiliki rububiyah. Jadi Rabb yang memiliki rububiyah. Apa rububiyah? Rububiyah adalah yang menciptakan, yang mengatur, dan memiliki. Jadi Allah Rabbul Ibad, Allah Rabbnya hamba. Artinya dia yang menciptakan hambanya, dia yang mengatur hambanya, dan dia yang memiliki hambanya. Allah Rabbus Samawati wal Ard, Allah Rabb langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur langit dan bumi. Ya makanya Rabb yang memiliki 3 sifat. Malik, yaitu dia memiliki kepemilikan, penciptaan, dan pengaturan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kenapa Allah kita puji? Kenapa kita mengatakan segala puji bagi Allah? Karena dia Rabbul Alamin. Dia yang menciptakan alam semesta, dia yang mengatur alam semesta, dan dia yang memiliki alam semesta. Dan ini juga kalimat yang agung. Makanya antum lihat, semua doa para nabi pakai kalimat apa? Rabb. Rabbi habli minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan seterusnya. Semua doa-doa di dalam Al-Qur'an sebagian besarnya memakai kalimat Rabb. Karena itu mengisyaratkan kalau Allah yang mengatur, yang memiliki, dan juga yang menciptakan segala sesuatu. Kalau misalnya seperti itu, kepada siapa kita minta? Hanya kepada Allah. Dia Rabbul Alamin. Dia yang mengatur alam semesta, dia yang memiliki, dan juga dia yang menciptakan. Makanya tidak ada penciptaan seperti penciptaan Allah, tidak ada kepemilikan seperti kepemilikan Allah, dan tidak ada pengaturan seperti pengaturan Allah. Oleh karena itu seorang hamba apabila dia mengetahui kalimat Rabb atau nama Allah yang Rabb, maka dia tidak akan meminta, menyandar, dan tidak akan berdoa kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia bisa menciptakan, tapi penciptaan manusia tidak sama seperti penciptaan Allah. Kata para ulama, manusia itu, penciptaan manusia hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, penciptaan Allah dari yang tidak ada diadakan oleh Allah. Sedangkan manusia hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Katakanlah manusia menciptakan mobil. Pada hakikatnya dia hanya merubah dari besi menjadi mobil. Besi beserta bahan-bahannya dirubah menjadi mobil. Nah, Allah penciptaannya dari yang tidak ada apapun diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak sama penciptaan makhluk dengan penciptaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kalau kita tahu Allah Rabb, sepatutnya bagi kita untuk senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Karena semua yang ada di sisi Allah, semua milik Allah, dan segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini pentingnya kalimat Rabb. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Inna Rabb huwal qadir. Sesungguhnya Rabb adalah yang menciptakan, yang membentuk, yang maha hidup, yang maha berdiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang berbuat baik, yang memberikan nikmat, al-mu'ti al-mani, yang maha memberi, yang menahan, yang memberikan manfaat, dan seterusnya. Sampai kata beliau, Rabb alladzi yudhil. Rabb adalah yang menyesatkan dari hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki, dan memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki, yang membahagiakan siapa yang Allah kehendaki, yang mensengsarakan siapa yang Allah kehendaki, yang Allah muliakan siapa saja dari hambanya yang Allah kehendaki, yang Allah hinakan, dan seterusnya dari makna rububiyah
ya dari makna atau konsekuensi dari kalimat Rabb, ya dari kalimat Rabb. Ya maka ini keutamaan kalimat Ar-Rabb di dalam Al-Qur'anul Karim dan keutamaan nama Allah Ar-Rabb. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim dan juga Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, termasuk dari nama Allah yang agung. Bisa difahami ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.